Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali di mata pelajaran PPKN untuk kelas 9. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk itu kita akan sedikit mengulang materi 2 minggu yang lalu. Oke? Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, minggu kemarin kan kita memperingati HUT kemerdekaan. Oleh karena itu, pertemuan mapel PKN di minggu kemarin itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, agar kalian mengingat kembali mengenai materi 2 minggu sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama, idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu. Sehingga secara harfiah kita dapat menyimpulkan bahwa ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, maksudnya pengertian-pengertian dasar ini adalah yang nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk digunakan sebagai falsafah negara. Nah, di dunia ini ada dua macam ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka, dan yang kedua adalah ideologi tertutup. Nah, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka. Apa sih ideologi terbuka? Nah, ideologi terbuka yaitu artinya ideologi tersebut dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, jadi begitu Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi negaranya, maka semua sila, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi nilai Pancasila pada saat awal merdeka itu tidak sama dengan nilai Pancasila pada saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena zaman sudah berubah, ya. Terus perkembangan sudah semakin maju. Jadi, nilai-nilai yang terdapat sila pertama sampai sila kelima itu juga berkembang sesuai dengan zaman. Namun, isinya tidak akan berubah, tidak akan kehilangan jati dirinya Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah hidup bangsa. Lalu, ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dari sila pertama sampai sila kelima, itu semuanya sangat berpengaruh mencerminkan dari jati diri bangsa. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa di sini disebutnya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keislaman atau menyebutkan salah satu agama yang ada di Indonesia? Nah, di sini disebutkan bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena mencerminkan bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak agama dan masing-masing agama punya Tuhan yang diyakininya. Oleh karena itu, dalam sila pertama tidak menunjukkan atau tidak menyebutkan salah satu agama saja, melainkan secara umum. Seperti itu. Begitu juga sila kedua sampai sila kelima. Nah, jadi semua sila yang ada dalam Pancasila itu semuanya adalah milik rakyat. Dibuat berdasarkan cerminan masyarakat yang ada di Indonesia.
Nah, lalu apa sih bedanya antara ideologi terbuka dengan tertutup? Nah, di sini ada tabel yang akan menjelaskan hal tersebut. Sudah lihat tabelnya? Nah, di tabel ini yang pertama, untuk ideologi terbuka, jelas sistem pemikirannya yang terbuka. Sedangkan ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup. Lalu, poin kedua, dalam ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam ideologi tertutup, cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Nah, jadi poin kedua sudah beda kan? Kalau misalnya ideologi terbuka ini itu mengambil cita-citanya atau nilai-nilainya dari masyarakat itu sendiri, berarti dibangun oleh rakyat. Sedangkan kalau ideologi tertutup, ya nilai-nilai ideologi tersebut diambil dari luar. Nah, tanpa memikirkan nilai tersebut akan cocok atau tidak dengan kondisi rakyatnya. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca poin ketiga, 4, 5. Lalu di slide selanjutnya juga ada perbedaan nomor poin ke-6 dan ke-7. Ya. Nah, selanjutnya karena kita menganut Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kedudukan Pancasila tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Artinya, Pancasila nilai-nilainya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi isinya tidak berubah, ya. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, jadi makna dari Pancasila tersebut dari sila pertama sampai sila kelima itu tidak berubah. Namun, pelaksanaan nilai-nilainya itu bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan masyarakat, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, artinya sesuai dengan kenyataan rakyat yang ada di negara Indonesia. Lalu dinamis, berarti bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Antipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi hebat ya Pancasila, walaupun ada 5 poin saja, tapi pelaksanaannya itu bisa menyeluruh dan bisa mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Bayangin dari Indonesia merdeka, lalu Pancasila itu dibuat, sampai dengan saat ini Pancasila tetap kokoh, ya. Namun pelaksanaannya saja yang berubah dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, Orde Lama, sampai dengan setelah reformasi saat ini. Seperti itu. Next. Nah, karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila, yaitu untuk sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, maka nilai dasar sila pertama adalah nilai ketuhanan. Lalu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu memiliki nilai dasar kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki nilai dasar persatuan.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu memiliki nilai dasar kerakyatan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai dasar keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut sifatnya universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini sifatnya tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Itu adalah nilai dasar. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental. Apa sih nilai instrumental? Nilai ini yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila yang sebelumnya. Misalnya dalam bentuk program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Lalu yang kedua misalnya dalam bentuk undang-undang atau pasal-pasal dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaannya juga dapat berkembang. Sehingga nilai instrumental Pancasila ini senantiasa dapat dilakukan perubahan. Kalau nilai dasar tadi itu tidak dapat diubah, sampai kapanpun tidak dapat diubah. Nah, sedangkan nilai instrumental bentuknya ini adalah aspirasi masyarakat, undang-undang, pasal-pasal, peraturan, bahkan departemen-departemen ini bisa dilakukan perubahan, ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realisasi praksis inilah, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, kalau nilai praksis beda lagi. Kalau nilai dasar tadi adalah nilai yang melekat dalam Pancasila yang tidak dapat diubah. Kalau nilai instrumental adalah nilai yang berupa peraturan-peraturan, yang berupa aspirasi masyarakat, ataupun departemen-departemen, ini dapat diubah. Lalu yang nilai praksis ini adalah realisasi dari peraturan-peraturan nilai instrumenter tersebut. Nah, realisasi maksudnya apa? Yaitu adalah pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, nilai dasar. Yang sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Lalu dalam instrumental itu dibuat peraturan dalam pasal berapa yang menyebutkan mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan menjalankan agama. Nah, lalu dalam nilai praksisnya itu contoh pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya ada peraturan mengenai bebas memeluk agama, maka dalam kehidupan sehari-hari kita bebas tidak memeluk agama, ya kan? Nah, lalu agama-agama yang ada di Indonesia bebas tidak melaksanakan kegiatan keagamaannya. Nah, itu adalah nilai praksis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pertemuan kali ini demikian selesai, saya akhiri. Sebelum berakhir, jadi kesimpulannya adalah setiap negara pasti memiliki ideologi yang gunanya adalah sebagai tujuan, cita-cita, atau sebagai arah mau dibawa kemana negara ini, sebagai acuan untuk melaksanakan kehidupan bernegaranya. Nah, lalu di sini ideologi ada dua macam, yang terbuka dan tertutup. Nah, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang sifatnya ideologi terbuka. Nah, kedudukan ideologi terbuka ini menjadikan Pancasila itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, canggih bukan? Nah, lalu karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai tadi. Ya, semoga penjelasan kali ini dapat kalian mengerti, dan apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan melalui chat pribadi WA ke saya.
Ya, saya akhiri. Mohon maaf atas kesalahan. Mohon maaf atas segalanya apabila saya melakukan kesalahan pada penjelasan kali ini. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan kalian mengerti. Sekian, saya akhiri mata pelajaran PPKN hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.